Jadi yang kedua sholat, yang ketiga adalah zakat. Zakat ini termasuk rukun Islam, masuk rukun Islam yang ketiga. Dan ini zakat ini sangat penting. Mengapa? Al-Quran ini sangat keras mengecam orang-orang yang tidak berzakat. Bagaimana? Dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah." Celaka bagi orang-orang musyrik. Wail, celaka. Wail ini artinya siksa yang sangat pedih. Ada yang mengatakan wail ini satu lembah di neraka jahanam. Satu lembah ini yang sangat dahsyat siksa. Celaka bagi orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Nah, ini artinya apa? Kata para ulama berdasarkan ayat ini, seakan-akan orang yang tidak zakat itu musyrik. Mengapa? Loh, gak ada bedanya dengan orang musyrik. Orang musyrik tidak zakat, ini orang Islam tidak zakat. Apa bedanya dia? Walaupun tidak kafir ya. Orang tidak zakat itu tidak kafir. Kita sekarang akan berbicara tentang pentingnya zakat. Mengapa kita ini berbicara tentang pentingnya zakat? Karena di bulan Ramadan ini, ya, pada bulan Ramadan ini biasanya ada zakat. Ya, dan zakat ini sangat penting. Kalau di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengutip sebuah hadisnya ini dhaif dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tetapi walaupun dhaif ini diamalkan oleh para ulama. Kana an-nas idza dakhala Sya'ban inkabbu 'ala al-masahif yaqra'una al-Qur'an wa akhraju zakat amwalihim taqwiyatan lid-dha'if wal miskin 'ala syiyam. Orang-orang, maksudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk bulan Sya'ban. Jadi para sahabat itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka akabdu 'alal mushaf. Mereka menekuni mushaf. Mushaf dipegang terus. Mengapa dipegang? Yang qara'una Al-Qur'an. Mereka tidak henti-henti. Persiapan bulan. Jadi persiapan. Sya'ban saja rajin baca Quran. Artinya apa? Apalagi bulan. Jadi bulan Sya'ban itu sebagai latihan. Biar nanti bulan Sya'ban kuat membaca Al-Quran. Karenanya Al-Quran ini disebutkan ya, Ramadan ini dikatakan sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa dikatakan Syahrul Quran? Karena pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dianjurkan banyak, terutama baca Al-Quran pada mushaf. Sekarang ini kita ini Quran tidak perlu bawa mushaf kemana-mana, karena di handphone, di HP ini ada aplikasi Al-Quran 3 juz. Ini di HP ada aplikasi Al-Quran 3 juz. Insyaallah ya, kalau di HP ini ada aplikasi Al-Quran 3 juz, insyaallah ya di mana-mana baca. Jadi jangan baca WA, jangan baca apa, tapi Quran. Kemudian pada bulan Sya'ban, wa akhraju zakat amwali. Mereka ini mengeluarkan zakat harta mereka. Zakat mal ya, bukan. Zakat itu ada zakat mal, kemudian ada zakat fitrah, ada zakatnya fisik. Kalau zakatnya fisik ini namanya zakat fitrah. Zakat fitrah nanti wajib dikeluarkan
bagi orang yang hidupnya di bulan Ramadan dan Syawal. Jadi dia mengikuti bulan Ramadan dan mengikuti Syawal. Kalau misalnya ada bayi, kita punya anak bayi, sebelum maghrib lahir belum maghrib puasa terakhir. Hari puasa terakhir belum maghrib lahir. Waktu asar, kemudian meninggal habis maghrib, maka ini wajib zakat. Atau ada orang meninggal maghrib puasa terakhir, maghrib ya, bulan Syawal pertama, takbir, meninggal, wajib zakat fitrah. Kalau ada orang meninggal waktu asar belum maghrib, dia tak wajib zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya sudah terlanjur dikeluarkan, dikasihkan pada tetangga, boleh ahli warisnya minta lagi. Kakek saya kemarin ngasih zakat fitrah sama kamu, ya, itu meninggal sebelum maghrib, maka tak minta lagi. Boleh diminta. Mengapa? Karena ternyata dia tidak wajib di zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini tidak mahal-mahal. Zakat fitrah ini hanya mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i menurut pendapat yang dikatakan oleh ulama modern Syafi'i ya, dari Syria, kalau zakat fitrah ini beras kira-kira senilai 2 kilo 2 on. Syafi'i. Jadi beras 2 kilo 2 on per orang zakat fitrah. Nah, yang zakat yang dikeluarkan pada waktu bulan Sya'ban ini bukan zakat fitrah. Tapi zakat apa? Zakat mal. Zakat mal ini contohnya seperti zakat perdagangan. Jadi orang berdagang, maka bulan Sya'ban ini dikeluarkan. Dan yang dikeluarkan ini berupa apa? Kalau ada orang misalnya punya toko, kebutuhan sehari-hari, ada beras, ada ini, ada pokoknya lengkap. Maka bagaimana? Jadi setelah sampai siklus setahun haul, hitung kalau barang-barang yang ada di barang yang diperdagangkan itu mencapai nisabnya itu kira-kira bisa dikurus dengan emas 75 gram. Emas 75 gram itu kira-kira hampir 50 juta ya, kira-kira 45 juta. Artinya kalau barang-barang yang ada di situ senilai 45 juta, maka berarti wajib zakat. Dan zakatnya dikeluarkan sebelum Ramadan. Mengapa? Agar saudara kita yang miskin, yang fakir, yang tidak mampu terbangku menjalankan ibadah puasa Ramadan, tidak terganggu kerja karena sudah menerima zakat. Ini termasuk zakat. Kemudian termasuk zakat mal ya, termasuk zakat mal. Orang punya simpanan uang. Orang punya uang di brankas di rumah. Atau uangnya dititipkan di bank atau di mana. Sudah sampai 1 tahun. Kalau sampai 1 nisab, ini wajib dikeluarkan zakat. Berapa nisabnya uang? Nisabnya uang itu senilai dengan emas 75 gram. Jadi kalau uangnya itu sudah lebih dari 75 gram emas, 75 gram emas itu kira-kira kalau harga sekarang kira-kira ya 45 juta. Kalau ATM-nya, tabungannya, atau uangnya di brankas yang disimpan 45 juta lebih, itu berarti wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Kalau 100 juta, itu berarti zakatnya 2,5 juta. Kalau 200 juta, berarti zakatnya 5 juta. Kalau 300 juta berarti 7,5 juta. Semakin banyak ya, bertambah itu diantara zakat-zakat. Dan zakat ini penting untuk dikeluarkan. Mengapa zakat ini penting untuk dikeluarkan? Ya, yang pertama, zakat ini termasuk rukun Islam. Jadi rukun Islam ini setelah pertama, rukun Islam yang pertama syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah Rasul atau utusan. Yang pertama.
Yang kedua, menunaikan ibadah sholat. Sholat waktu. Jadi yang kedua sholat. Yang ketiga adalah zakat. Zakat ini termasuk rukun Islam. Masuk rukun Islam yang ketiga. Dan ini zakat ini sangat penting. Mengapa? Al-Quran ini sangat keras mengecam orang-orang yang tidak berzakat. Bagaimana? Dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah." Celaka bagi orang-orang musyrik. Wail, celaka. Wail ini artinya siksa yang sangat pedih. Ada yang mengatakan wail ini satu lembah di neraka jahanam. Satu lembah ini yang sangat dahsyat siksa. Celaka bagi orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Nah, ini artinya apa? Kata para ulama berdasarkan ayat ini, seakan-akan orang yang tidak zakat itu musyrik. Mengapa? Loh, gak ada bedanya dengan orang musyrik. Orang musyrik tidak zakat, ini orang Islam tidak zakat. Apa bedanya dia? Walaupun tidak kafir ya. Orang tidak zakat itu tidak kafir. Kecuali kalau beranggapan zakat tidak apa. Baru dia kafir. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang zakat. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah kamu mengira orang-orang yang pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dan dari anugerahnya itu baik bagi mereka. Jangan dikira orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan pada mereka, pelit itu baik pada mereka. Jangan. Loh, mengapa gak zakat? Ini kalau dikeluarkan zakat ini, kalau zakat ini dikeluarkan berkurang apa? Loh, jangan dikira mengurangi, enggak. Bal huwa syarrul lahum. Justru orang yang pelit tidak berzakat itu buruk padamu. Apa buruknya? Dalam hadis-hadis, zakat ini kalau tidak dikeluarkan akan menghancurkan harta yang ada di sini. Itu di dunia. Hartanya dihancurkan. Mengapa ada zakat? Haknya fakir miskin tidak dia. Tapi bagaimana besok di akhirat? Sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, zakat-zakat yang dia tidak dikeluarkan, besok oleh Allah akan dijadikan ular-ular, akan dijadikan hewan ya, dan dikalungkan pada orang tersebut besok pada akan dikalungkan. Ini dalam satu ayat. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, artinya tidak dikeluarkan zakat, uangnya hanya ada di brankas, ada di deposit, gak dikeluarkan zakat. Abashirhum bi'adzabin, sampaikan kabar gembira pada mereka tentang siksa yang menyakitkan. Kapan itu?
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Siksa itu pada hari ketika harta-harta itu dipanggang oleh Allah di jahannam. Jadi zakat yang tidak dikeluarkan itu nanti akan dipanggang ya, dipanaskan dengan api jahannam. Fatukwa biha jibahum wa juruhum. Lalu harta itu dijadikan alat untuk menyetrika kepalanya, kemudian pinggangnya, dan juga punggungnya disetrika dengan harta-harta. Artinya apa? Harta yang zakatnya tidak dikeluarkan ini nanti akan membahayakan seseorang. Mengapa? Maka harta itu menjadi alat setrika di neraka. Karenanya kalau ingin tidak disetrika, zakat itu dikeluarkan. Dan dikatakan kepada mereka yang tidak berzakat, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian simpan untuk diri kalian. Ternyata disimpan untuk menyetrika kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan sekarang apa yang kalian simpan. Ternyata makan kalian sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari neraka. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan taufik, diberikan hidayahnya. Mudah-mudahan kita ini oleh Allah diberikan kemampuan agar zakat. Mengapa? Agar mengeluarkan zakat. Mengapa? Karena kalau tidak zakat, maka seperti di dalam hadisnya, hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mufdira lahu maluhu yawmal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilizzimatayhi thumma yaqul ana maluk ana kan. Orang yang diberikan harta oleh Allah lalu tidak dibayar zakat, tidak ditunaikan zakat, maka bagaimana? Hartanya besok oleh Allah akan dirubah dijadikan ular yang botak. Ular ini ada taringnya dua, dan ular ini dikalungkannya kepada orang itu pada hatinya. Dikalungkan. Kemudian ular ini akan menerkam mulut yang tidak zakat itu. Dan dia akan berkata, saya ini hartamu, saya ini harta yang kamu simpan. Ini kalau tidak zakat, ini ancaman pada hari kiamat besok. Makanya jangan macam-macam tidak zakat. Dan di dunia zakat ini kalau tidak dikeluarkan merusak pada Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ma khalatatis shadaqatu mana illa afsad. Tidaklah harta zakat itu berkumpul dengan harta kecuali zakat akan merusak. Artinya apa? Kalau dalam satu harta ini ada haknya fakir miskin, ada haknya pemduafa, ada haknya 8 golongan yang berhak menerima zakat, tetapi zakat tidak dikeluarkan, maka bagaimana? Maka zakat ini akan menghancurkan harta semua. Ya macam-macam Allah menghancurkan harta orang. Kadang keluarganya sakit, habislah harta. Kadang ada musibah, habislah harta. Kadang ditipu orang, habislah harta. Itu kalau tidak dizakat. Tapi kalau zakat ini dikeluarkan, maka insya Allah membawa keberkahan pada harta. Harta itu sangat bagus,
sangat bagus kalau zakat dikeluarkan. Ini ada kisah ya, ada kisah dari ulama salaf. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menceritakan di dalam kitab Az-Zawajir bahwa para ulama tabi'in pada masa salaf setelah generasi sahabat, beberapa generasi salaf dari kalangan tabi'in keluar untuk berkunjung kepada Imam Abi Sinan, ulama besar namanya Imam Abi Sinan. Setelah kawan-kawannya ini datang kepada Imam Abi Sinan, duduk di situ. Imam Abi Sinan berkata, ayo kita sekarang ada tetangga saya, saudaranya, kita takziah. Sudah, orang-orang ini pergi bersama Imam Abi Sinan berkunjung kepada saudaranya meninggal. Ketika takziah kepada orang ini, di mana ada saudaranya meninggal, ternyata orang ini menangis terus, nangis. Dia ini menangis, sangat berduka, menangis. Akhirnya orang yang takziah ini menghibur, motivasi untuk sabar. Ternyata orang ini kamu sabar. Akhirnya orang yang takziah bilang, kenapa kamu nangis seperti itu? Kematian itu suatu fakta yang tidak bisa kita lewat. Siapapun pasti mati. Kata dia, ya memang begitu. Tapi saya ini menangis karena saya merasakan apa yang dirasakan oleh saudara saya sekarang. Orang-orang tanya, apakah kamu tahu perkara itu? Kok kamu seperti mengetahui yang dirasakan saudara? Loh, saya bukan mengetahui perkara. Tapi begini, setelah saudara saya ini dikubur, lalu orang-orang semuanya pergi, muslimin pulang semua, selesai penguburan, saya masih duduk di samping kuburan saudara saya. Ketika saya sedang duduk, tiba-tiba saya mendengar suara dari dalam kubur. Saudara saya ini berteriak, mengapa saya ditinggalkan sendiri? Saya disiksa. Padahal saya ini sudah puasa, saya sudah sholat, saya ini rajin berjamaah di masjid, saya rajin berpuasa Ramadan, tapi saya sendirian sekarang ini disiksa. Itu suara yang saya dengar dari aku. Saya menangis mendengar suara itu. Akhirnya apa? Karena penasaran, ingin tahu, maka saya menggali kuburan saudara. Saya ingin melihat apa yang dialami oleh saudara saya. Jadi ingin melihat. Begitu saya gali lagi, ternyata apa? Kuburan di dalamnya ini sedang berkobar api berkobar di dalam. Sedangkan di dalam saudara saya yang dikubur, lehernya ini berkalung api. Jadi lehernya berkalung api. Sebagai saudara, karena saya ini merasa kasihan, saya ulurkan tangan saya untuk mengangkat kalung ini dari leher. Ternyata apa? Tangan dan jari-jari saya terbakar. Kemudian laki-laki itu mengeluarkan tangan dan jari-jari. Karena tangan dan jari-jari saya terbakar, akhirnya tanah itu saya kembalikan lagi. Saya tutup lagi. Tangannya dia menghitam karena terbakar. Akhirnya kami orang-orang yang takziah bertanya kepada dia, apa yang dilakukan oleh saudara?
Padahal saudara kamu rajin sholat berjamaah, saudara kamu rajin berpuasa. Mengapa seperti itu? Apa pekerjaan saudara kamu ketika itu? Kata saudaranya ini, kakak saya tidak pernah menunaikan zakat. Dia gak mengeluarkan zakat. Karenanya dia dikandung. Lalu kata para ulama yang hadir di sini, berarti kalau begitu, yang terjadi pada saudara kamu ini merupakan pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Imran ayat 180. Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah kamu benar-benar mengira orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa anugerah, dari anugerah itu. Pelit itu lebih baik bagi mereka. Salah karena justru pelit tidak mengeluarkan zakat itu buruk bagi mereka, keburukan bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, mereka akan dikalungkan dengan apa yang tidak mereka keluarkan, yang pelit pada hari kiamat. Ternyata di alam kubur seperti dalam kisah tadi, riwayat dari generasi tabi'in tersebut, itu sudah dikalungkan api di alam kubur. Dia berteriak-teriak. Mungkin tadi saudara itu yang mendengarkan kemudian punya inisiatif menggali kuburan saudaranya, termasuk orang soleh. Karenanya apa? Dia tidak perlu. Kalau kita mendengar suara teriakan dari mungkin berarti kenapa kita bukan orang soleh. Kisah ini selain disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajir hanya Qadirafil Kabair, juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Ahwalu. Bisa serupa dan disebutkan oleh Al-Imam oleh siapa? Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyad. Dan orang yang zakat apalagi banyak bersedekah, maka bagaimana? Allah akan melindungi hartanya. Hartanya akan berkembang karena zakat itu artinya, zakat itu secara bahasa an-nama. Zakat itu ada yang bermakna membersihkan diri, ada yang bermakna an-nama. Artinya apa? Orang yang mengeluarkan zakatnya, maka hartanya akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kaya, semakin barokah. Nah, ini materi kuliah siang pada pagi kali ini, pada masa-masa COVID ini. Jangan lupa pada bulan Ramadan ini banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan musibah yang menimpa kaum muslimin. Allah memberikan kemudahan rezeki bagi kaum muslimin, dan juga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan jangan lupa yang belum dikeluarkan zakatnya, segera zakatnya dikeluarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya bermaaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, insyaallah asupan materi yang sangat bergizi Ustaz di siang hari ini, sekaligus mengingatkan kita untuk membayar zakat. Baik, teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan langsung saja di unmute. Kita batasi 3 pertanyaan karena sudah pukul 1:18.
Saya mau nanya boleh? Ya, silakan. Oh, Pak, silakan Pak, dari mana Pak? Saya Sabroni dari Bandung. Ustadz, saya beberapa tadi cerita yang terakhir Ustadz mengenai pemakaman itu. Beberapa waktu yang lalu saya di Surabaya juga yang menyampaikan, tetapi ceritanya begini. Jadi memakamkan seseorang ketika menggali kubur itu sudah ada ular yang di dalamnya gitu, nggak tahu dari mana tapi ada ular gitu. Begitu dicari kenapa kok sampai ada ular, ternyata penyebabnya adalah orang itu tidak membayar zakat. Jadi di Surabaya di perumahan, salah satu perumahan saya tinggal di sana, cerita seperti itu. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah cerita itu Ustadz itu sampai pernah mendapatkan? Itu yang pertama. Yang kedua, cerita-cerita itu kan mungkin cerita yang terjadi di zaman setelah Rasulullah, artinya tidak masuk di dalam hadis atau tidak masuk, tapi bagian yang ditulis oleh para ulama kita waktu sudah Rasulullah itu ada di buku semua ya Ustaz. Itu aja, terima kasih. Ya, betul. Sudah, itu aja. Ya. Jadi memang dalam kitab-kitab hadis ya, dan dalam kitab-kitab akhlak, kitab-kitab yang menerangkan tentang dunia alam kubur itu banyak dikisahkan itu. Jadi setelah masa generasi sahabat, dan ini tidak menutup kemungkinan pada masa-masa sekarang di sebagian daerah hal seperti itu juga. Jadi memang pernah diceritakan ya dalam kitab, ketika menggali kuburan ternyata di situ ada ular. Ular itu disuruh pindah gak mau, dijangkol gak mau, dipakai apa gak mau. Akhirnya gali tempat lain. Gali tempat lain ada juga. Akhirnya pindah sampai 3 kali. Sampai 3 kali terpaksa dimakamkan di situ. Begitu dimakamkan, ada ularnya itu. Begitu ditutup dengan tanah, itu katanya ada suara kedengaran dari atas seperti ada benda makan tulang. Kita ini kan pernah mungkin makan ya, karena gigi kita masih kuat, tulang itu kita gigit produk gitu. Jadi seperti tulang itu di kitab-kitab itu ada. Saya kira para ulama kita menyampaikan cerita itu bukan cerita palsu, tetapi memang benar-benar itu nasihat pada kita. Tapi belum tentu orang yang tidak zakat mengalami cerita. Kadang memang sesuatu itu ditampakkan oleh Allah, kadang tidak ditampakkan. Yang ditampakkan itu sebagai pelajaran bahwa itu terjadi. Yang tidak ditampakkan bukan berarti itu bebas dari azab. Menjadi seperti itu. Saya kira masuk akal. Itu tanggapan saya. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Ada? Silakan satu lagi. Oh, ini ada Ustadz nih, pertanyaan lewat chat nih Ustadz ya. Izin saya baca Ustadz ya. Ya, silakan. Pak Ustadz, izin bertanya, jika ingin membayar zakat mal atau profesi, diutamakan ke saudara dekat karena dianggap dikategorikan sebagai salah satu dari 8 mustahik fakir atau miskin, apakah harus dilafazkan? Mengingat membayar zakat ke saudara tersebut jika disebutkan zakat watirnya tersinggung, apakah afdal tidak membayar, diniatkan dalam hati saja? Silakan Ustaz. Jadi begini ya, jadi masalah zakat itu wajib diniatkan. Misalnya ketika kita membayar zakat mal atau apa, wajib diniatkan. Dan niat itu di dalam hati.
seandainya diucapkan itu hukumnya sunnah. Karena melafadzkan niat itu sunnah. Mengapa? Agar semakin mantap. Semakin mantap. Dan diserahkan kepada asnaf, kepada golongan yang 8. Seperti yang diterangkan di dalam bab zakat. Jadi diserahkan kepada mereka. Dalam bab zakat itu diserahkan. Saya kira itu. Itu yang dimaksudnya. Ya, siap. Baik Ustadz, mungkin itu ya Ustadz kajian kita pada siang hari ini. Oh, ada lagi? Mana Ustadz? Boleh lagi satu Ustadz? Oh, boleh. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, izinkan menyambung silaturahmi dengan guru kita Pak Kiai Muhammad Idrus Ramli. Sama saya mengikuti beliau tapi belum sempat ketemu saat pertama itu. Nah, salam silaturahmi. Yang kedua, izinkan Al-Fakir bertanya, saya Ahmad Malani, Marbot Masjid Al-Mukhlisin, Witel, Jakarta Utara. Ini Pak Ustadz, kita itu kan sering dalam Ramadan itu terjadi panitia dadakan. Intinya apa? Pertanyaan itu, apakah panitia yang dibentuk oleh musola atau yang lainnya itu dikategorikan amil zakat atau bagaimana Pak Ustadz? Nah, terus kalau itu memang bukan, bagaimana langkah kita yang lebih baik dari masyarakat? Apakah tetap dikompolir, dikoordinir, apa kita langsung dikasihkan ke mustahik zakat? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi hasil keputusan bersama para kiai di mana-mana, petugas panitia zakat yang dibentuk oleh masjid itu bukan termasuk amil. Karena amil itu biasanya yang mengangkat itu pemerintah. Kemudian kalau begitu, apakah panitia yang ada di masjid itu boleh menerima zakat? Itu tergantung. Kalau mereka masuk salah satu asnaf yang lain, misalnya termasuk fakir, termasuk miskin, atau punya hutang, atau mu'alaf, atau apa, berarti masuk. Kalau nggak masuk, ya berarti nggak masuk. Ini kata keputusan kawan-kawan. Saya dan teman-teman. Jadi bukan termasuk amil zakat. Tapi kalau tidak mampu, maka berarti boleh menerima zakat. Tapi nggak boleh ngambil sendiri. Nggak boleh ambil ya Pak ya. Jadi ngambil duluan nggak boleh. Artinya apa? Karena ini memang dibentuk oleh masjid, maka harus pengetahuan semuanya. Siapa yang mau ngambil harus sepengetahuan. Harus sepengetahuan yang dibentuk itu di sini. Kalau ngambil sendiri, seenaknya agak boleh, itu termasuk ghulul, termasuk korupsi yang dilarang. Jadi nggak boleh. Harus transparan juga. Karenanya lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk oleh sebagian orang itu nggak boleh diambil sendiri. Harus transparan. Entah transparansinya kemana itu kalau membentuk. Saya kira jadi dalam masalah ini kita juga perlu berhati. Saya kira itu ya, dari ini pertanyaan sudah 3. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dari saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli atas tausiahnya di siang hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Insya Allah semoga kita bisa bersilaturahmi kembali di lain waktu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.